Guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan bercerita mengenai penyakit kritis. Teman-teman, saya kemarin baru aja ketemu sama seorang teman baru. Teman baru yang saya baru kenal dari Instagram. Jadi kita kenalannya sebenarnya udah lama di Instagram dan dia sering komen di story saya, sering sering japri saya di DM. Lalu dia tahu-tahu dia bilang, "Kok Petrus, saya lagi di Jakarta nih, bisa sempat ketemuan nggak?" Saya bilang, "Oh tumben, lagi ada apa di Jakarta?" Dia bilang, "Keponakan saya lagi berobat, keponakan saya lagi rawat jalan di Darmais." Lalu saya tanya dong, sakitnya sakit apa? Tumor. Oh, lalu ya udah saya ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol, ternyata keponakannya ini umurnya sudah 40 something ya, dan sudah berkeluarga, punya istri, punya anak. Dan tumornya itu di kepala. Waduh, ngedengernya aja kita udah lumayan ser-seran ya. Dan dia bilang ternyata bener ya yang sering Pak Petrus sharing ini ya. Yang Pak Petrus, saya selalu sama Pak Petrus selalu mengedukasi ke orang-orang akan pentingnya proteksi. Bukan cuman sekedar proteksi rawat inap, tapi juga proteksi penyakit kritis. Nah, ini yang banyak belum orang tahu, bahwa proteksi penyakit kritis itu memberikan uang tunai. Dibilang Pak Petrus, di sini saya nyadar banget bahwa perlu uang tunai, bukan cuma sekedar BPJS atau asuransi kesehatan. Jadi karena saudaranya ini gak punya asuransi kesehatan, beruntungnya punya BPJS, dia yang bantu urusin. Dia harus berangkat dari Lampung ke Jakarta untuk bantu urusin. Kenapa? Karena istri si saudaranya ini nggak bisa bantu urusin. Dan dia bilang, "Pak Petrus tahu gak, untuk ke rumah sakit aja perlu biayanya berapa, tahu gak?" Saya bilang nggak tahu berapa. "Kita harus nyewa ambulans," dia bilang. Satu kali perjalanan ambulans itu 500.000. Saya kaget, wow. Saya bilang, "Kenapa nggak naik Grab aja?" Dia bilang, "Nggak bisa, karena posisi si nasabah ini harus tiduran, masih belum bisa duduk." Nah, saya juga kurang paham kenapa sampai dia nggak bisa duduk. Mungkin saking saking sakitnya atau saking parahnya sampai begitu ya. Jadi dia bilang dalam 1 minggu itu 3 sampai 4 kali ke rumah sakit. Waduh, di sana saya dengernya udah langsung kepikirannya biayanya ya, bener gak sih? Dia bilang akhirnya kita cari solusi, cari ambulansnya yang bisa kita booking, kita cari yang bisa lebih murah lah gitu. Ya bersyukurnya dapat juga yang bisa 500.000 itu bolak-balik. Saya bilang dalam hati ya, lumayan juga sih 500.000 bolak-balik. Dan 1 minggu itu bisa 3 kali sampai 4 kali. Waduh, menguras juga ya. Baru ngomong ambulans loh, belum ngomong lainnya. Terutama dibilang penghasilannya itu benar-benar berhenti. Penghasilannya si keponakannya ini yang sakit, dan juga penghasilannya dia karena dia harus ngurusin. Di sini saya mau cerita ke teman-teman bahwa teman-teman harus sadar, semakin banyak
rumah sakit. Mungkin mereka pakai BPJS dan bersyukur dibantu oleh BPJS, tapi seperti yang saya bilang tadi, ada penghasilan yang hilang, ada juga biaya-biaya di luar biaya rumah sakit yang nggak ditanggung sama BPJS. Biaya makan, biaya tempat tinggal, dibilang bahkan sampai harus menyewa hotel atau mungkin tempat tinggal atau kos-kosan di sebelah rumah sakit supaya menghemat biaya. Nah, itu pun juga biaya, teman-teman. Sekarang kita pikirkan, mau nanggung sendirian atau mau nanggung bersama dengan komunitas Aliansia, Aliansi Syariah. Nah, di sini teman-teman saya mau ajak teman-teman untuk berpikir, penting gak sih kita punya asuransi? Dari pengalaman yang saya udah ceritakan tadi, tumor, kanker, semuanya perlu biaya. Biaya ambulans, biaya obat-obatan lain, vitamin yang tidak ditanggung sama BPJS atau asuransi kesehatan. Kadang kita perlu ya, begitu sakit kita harus mengubah pola hidup kita. Kita harus merubah makanan kita jadi yang lebih sehat. Obat-obatan dan vitamin suplemen yang pendukung, dan juga untuk misalnya nasinya kita rubah jadi nasi yang lebih menyehatkan, dan itu pastinya biayanya makin tinggi. Nah, teman-teman, di sini saya mau ngajak teman-teman untuk gabung bersama menjadi peserta Aliansi Syariah. Kita gabung sebagai komunitas Aliansi Syariah, kita tolong-menolong antar peserta. Mungkin teman-teman saat ini sudah punya asuransi, tapi kita harus cek lagi apakah asuransi kita masih mencukupi. Karena asuransi itu harus tetap direview setiap waktunya, harus dilihat apakah sudah mencukupi atau belum. Ditambah terus, di-upgrade terus, teman-teman. Semoga video ini boleh bermanfaat dan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.